Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dengan NIM 21510062, kelas A2, Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah kurikulum pembelajaran yang diampu oleh Bapak Adi Nurjaman MPD. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai implementasi kurikulum yang sedang berlaku serta pembelajaran di sekolah terkait dengan kurikulum tersebut. Wawancara ini dilakukan di SMA N1 Cikampek dengan narasumber Bapak Enjang Sadam SPD. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah mau saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dari angkatan 2021. IKIP Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika. Maksud saya mewawancarai Bapak yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Nama saya Enjang Sadam. Ya. Kebetulan di sini sebagai pengajar matematika dan juga kebetulan diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah sebagai yang pertama ketua komite pembelajaran atau PMO di dalam kurikulum Merdeka, dan juga sebagai penanggung jawab program sekolah penggerak. Terus kalau boleh tahu Bapak berapa lama yang ngajar di SMA 1 Cikampek? Ya. Kalau untuk di SMA 1 Cikampek sendiri saya dari tahun 2019. Cuman kalau pengalaman mengajar itu dari tahun 2014 sudah mengajar. Langsung ke pertanyaan boleh Pak? Boleh. Untuk sekarang di SMA N1 Cikampek ini menggunakan kurikulum apa ya Pak? Untuk kurikulum ya, kalau secara lebih spesifiknya kita itu ada dua kurikulum. Yang pertama kurikulum 2013, yang kedua adalah kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka itu diimplementasikannya sudah hampir 1 tahun, jadi dari 2021. Kebetulan SMA 1 Cikampek ini salah satu yang mengimplementasikan program sekolah penggerak. Jadi dari tahun 2021 sampai sekarang kita mengimplementasikan program sekolah penggerak. Jadi kalau dulu itu nama kurikulumnya kan belum ada. Iya. Ya, jadi masih kurikulum sekolah penggerak namanya. Tapi kalau saat ini itu kan sudah ada namanya kurikulum Merdeka. Dan jadi untuk yang saat ini ada dua kurikulum. Yang kelas 11 yang mungkin nanti tahun ajaran baru itu menggunakan kurikulum Merdeka, dan juga nanti yang peserta didik baru pada saat masuk PPDB yang tahun ajaran 2022-2023 itu juga menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi yang kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi beda-beda gitu? Berbeda. Ya. Pak, izin lagi bertanya, apakah di SMA 1 Cikampek ini ada guru penggeraknya Pak? Guru penggerak ada. Guru penggerak angkatan 3 itu ada Pak Ahmad Firmansyah sama Ibu Reni Yulian. Di bagian matematika atau? Enggak. Kalau Pak Ahmad Firmansyah itu di bagian guru seni musik. Kalau Bu Reni itu guru biologi dan PKWU. Seperti itu. Bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang sedang berlaku di sekolah ini? Kurikulum Merdeka Belajar sesuai dengan Permendikbud nomor 56 tahun 2022 yang terbaru itu, untuk implementasi kurikulum Merdeka itu dalam struktur kurikulumnya kita tidak menggunakan lagi istilah kelas secara spesifiknya, tetapi menggunakan istilah fase. Jadi di dalam SMA itu ada fase E dan fase F. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam kelas, fase E itu adalah kelas 10. Jadi fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Jadi fase F itu ada dua kelas, artinya ada dua tingkat gitu, tingkat 11 dan juga tingkat kelas 12. Kemudian untuk sistem pembelajarannya itu ada pembelajaran intrakurikuler yang mana itu merupakan
struktur mata pelajaran seperti biasa, seperti pembelajaran reguler, dan juga ada kokurikuler yang di dalamnya memuat yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti itu. Kalau kan kalau di SMA ya Pak ada IPA, IPS, itu masih diterapkan nggak kalau di kurikulum Merdeka Belajar? Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu kita sudah tidak menggunakan penjurusan gitu. Jadi kalau istilahnya di 2013 itu kan ada jurusan IPA dan IPS gitu ya. Kan tetapi di dalam kurikulum Merdeka itu istilahnya adalah pemilihan mata pelajaran yang menyesuaikan dengan minat bakat peserta didik. Jadi artinya gini, kalau misalkan peserta didik itu ingin melanjutkan ke kedokteran gitu kan, kira-kira mata pelajaran apa saja nih yang mendominasi di jurusan kedokteran. Contoh ternyata di dalam di program studi kedokteran itu kita memerlukan dominasi pembelajaran di kimia, biologi gitu kan. Itu di di program IPA-nya atau di komponen IPA-nya. Kemudian di komponen IPS-nya apa nih? Misalkan ternyata dengan kedokteran itu kita butuh kemampuan sosiologi. Kita membutuhkan kemampuan untuk bersosialisasi dengan sesama manusia gitu kan. Berarti kan yang lebih harus mendominasinya adalah sosiologi. Kemudian bahasa apa saja nih yang mau kita di istilah kedokteran gitu kan. Misalnya kita mau mengambil bahasanya di dalam kedokteran itu bahasa Inggris lanjutan. Nah, berarti di dalam kita kalau misalkan ingin melanjutkan ke dalam prodi kedokteran, berarti kita harus mengambil IPA-nya itu adalah biologi kimia, di dalam IPS-nya itu sosiologi, bahasanya mungkin yang mendukung adalah bahasa Inggris lanjutan seperti itu. Kalau misalkan ada muridnya minatnya nanti mau lanjut ke seni kayak gitu, kalau matematikanya gimana? Maksudnya minatnya ke seni, tapi kalau belajar matematika harus atau enggak? Kalau matematika itu kan ada di mata pelajaran umumnya ya. Iya. Jadi di dalam struktur kurikulum Merdeka itu ada kelompok mata pelajaran umum, ada kelompok mata pelajaran pilihan. Kelompok mata pelajaran umum itu terdiri dari seperti pendidikan agama, kemudian PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, dan juga matematika umum gitu ya. Nah, sedangkan di mata pelajaran pilihan ada pilihan MIPA, ada pilihan IPS, ada pilihan bahasa, ada pilihan prakarya dan vokasi. Nah, seperti itu. Jadi walaupun si peserta didik itu memilih atau peminatannya ke seni, dia tetap mendapatkan pembelajaran matematika, yang mana matematikanya adalah matematika dalam kelompok mata pelajaran umum seperti itu. Terus kan Bapak ngajar di matematika ya Pak? Iya. Kalau diterapkannya dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini di pelajaran matematika yang Bapak ajarkan gimana ya Pak kepada siswanya? Kepada siswanya ya. Di dalam kurikulum Merdeka ini yang digaungkan oleh Kemendikbudristek adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mana kita menyesuaikan atau istilahnya adalah pembelajaran yang menghamba kepada siswa. Jadi artinya ketika kita memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih potensi peserta didik ini sampai di mana. Jadi istilahnya kita tidak lagi menggunakan kompetensi dasar. Kalau menggunakan kompetensi dasar, istilahnya kita menyamaratakan semua peserta didik. Mau gimana pun peserta didik yang istilahnya kan kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang slow learner, ada yang middle learner, ada yang high learner. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu kan digebuk rata. Pokoknya mau dia kelas rendah, kelas menengah atau kelas atas harus bisa materi ini. Harus disamakan. Pokoknya kalau misalkan trigonometri harus bisa trigonometri gitu ya. Trigonometrinya tingkatnya agak tinggi, berarti yang siswa rendah, siswa middle pun harus mengikuti yang tingkat tinggi. Nah, di dalam kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Jadi ketika memulai pembelajaran, kita adakan asesmen yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini ada yang non kognitif, ada yang kognitif. Ada yang kalau non kognitif itu untuk mendiagnosa seperti gaya belajar peserta didik itu tergolong apa, kan ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik seperti itu. Kemudian kemampuan dia bersosialisasi dengan temannya seperti apa. Nah,
Itu biasanya kita berkoordinasi dengan guru BK kalau masalah non kognitif. Tapi kalau masalah kognitif itu guru masing-masing, ya, guru mata pelajaran masing-masing. Jadi asesmen diagnostik kognitif ini nantinya dijadikan dasar oleh guru siswa ini masuk ke kelompok mana nih. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa yang kemampuan belajarnya rendah atau slow gitu ya, agak lambat untuk bisa mengikuti siswa yang kemampuan belajarnya lebih cepat seperti itu. Nah, disitulah nanti kita menentukan metode seperti apa nih. Jadi berbeda-beda metode nantinya. Jadi untuk yang slow learner itu metodenya seperti apa, untuk yang middle learner itu metodenya seperti apa, dan untuk yang high learner itu metodenya seperti apa. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada istilahnya KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Ya, kalau di kurikulum 2013 itu kan KKM. Istilahnya kita menggebuk rata semua siswa itu. Kamu mau bisa, mau enggak, mau belajarnya cepat atau mau belajarnya lambat, pokoknya KKM-nya segini, kamu harus mencapai segini. Kalau enggak, berarti enggak naik atau enggak lulus gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau di dalam kurikulum Merdeka kita tidak bisa seperti itu. Tidak bisa menerapkan KKM. Tapi ada istilahnya yang namanya adalah KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Artinya ini berbeda dengan KKM. Kalau KKM kan kalau dia kurang dari situ dia nggak lulus atau nggak naik kelas gitu kan. Tetapi kalau misalkan di KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, misalkan yang slow learner atau yang siswanya belajarnya itu agak rendah gitu ya, misalkan mendapatkan nilai 60, ya udah, itu nggak bisa kita judgement bahwa peserta didik itu nggak bisa naik fase. Tetapi peserta didik itu ya udah pencapaiannya segitu. Jadi dalam tujuan pembelajaran yang pertama misalkan dia mendapatkan nilai 60, ya udah berarti tujuan capaian pembelajarannya dia hanya seperti itu. Terus kalau mau penambahan nilainya gimana? Ada penambahan nilai atau nggak ada? Nggak ada. Karena kita nggak ada KKM. Oh, berarti kalau 60. Iya. Seperti itu. Oh, 2000. Dan juga nanti ada deskripsinya bahwa siswa ini hanya mampu mencapai apa kalau 60 itu. Misalkan di dalam konten trigonometri. Jadi yang kategorinya 60 itu misalkan dia hanya mampu menghitung trigonometri untuk kategori sudut istimewa saja, seperti itu kan. Sedangkan yang nanti agak high itu sudah bisa menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan trigonometri. Misalkan nilainya udah 85 atau 90. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya oh dia hanya 60 berarti dia nggak naik atau nggak lulus fase, nggak seperti itu. Karena tidak ada KKM, tidak ada kriteria ketuntasan minimal. Kalau KKM itu kan ada istilah kata-kata minimal. Berarti kalau kurang dari minimal itu dia nggak lulus gitu kan. Tetapi di sini istilahnya adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dia hanya tuntasnya segitu. Ya udah mau gimana lagi. Hanya nanti ini sebagai bahan refleksi guru untuk karena kita tidak bisa menyalahkan 100% itu kesalahan siswa. Bisa jadi guru yang salah. Bisa jadi metodenya yang salah. Nah, makanya nanti nilai 60 ini beserta dengan deskripsinya menjadikan bahan atau pedoman untuk refleksi pembelajaran. Seperti itu. Kalau karena biasanya kalau udah selesai materi Pak, ada pengayaan buat yang udah fase yang tinggi gitu. Kalau yang buat yang fase belum tuntas itu gimana ya Pak? Kalau yang misalkan untuk siswa yang masih kategorinya rendah, itu mungkin bukan istilahnya pengayaan ya, tetapi bagaimana caranya guru merefleksikan pembelajaran agar siswa itu bisa agak meningkat KKTP-nya atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, seperti itu. Jadi pengayaan itu memang hanya diberikan untuk siswa yang memang sudah pembelajarannya sudah di tingkat high learner itu. Jadi seperti itu. Terus menurut Bapak mending kurikulum yang sekarang Merdeka Belajar atau kurikulum 2013? Istilahnya kalau berbicara atau mengkomparasikan kurikulum, istilahnya setiap ada satu kata yang misal saya pegang, tidak ada yang abadi kecuali perubahan, gitu kan ya. Ya, pasti setiap perubahan itu akan terus berjalan.
Mungkin kalau kita perbandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu kan seperti halnya kalau di kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka dalam masalah strategi pembelajaran, di dalam kurikulum 2013 itu kita hanya menggunakan satu strategi pembelajaran. Misalkan di dalam trigonometri satu kelas itu kita menggunakan problem based learning gitu kan, semuanya digebuk rata. Bahan ajarnya pun digebuk rata karena kita tidak melihat komponen atau apa istilahnya, kita tidak melihat minat atau potensi peserta didik gitu kan. Pokoknya mau slow learner, mau middle learner ataupun high learner, metode pembelajarannya, bahan ajarnya itu gitu kan. Iya. Ya, sedangkan di dalam kurikulum kurikulum Merdeka itu kita yang paling awal adalah melihat potensi peserta didik. Potensi peserta didik ini dalam pembelajaran matematika untuk materi trigonometri itu seperti apa. Nah, nanti kalau sudah terlihat dengan asesmen diagnostik tadi, barulah nanti kita memberikan treatment yang berbeda-beda kepada peserta didik. Nah, itu kelebihannya mungkin di dalam kurikulum Merdeka. Tetapi kekurangannya mungkin agak kesulitan nanti untuk guru. Karena ketika mengajarnya itu hanya satu kelas, bolehlah kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agak sedikit mudah gitu kan. Kita hanya mengajarnya satu kelas. Beda lagi kalau misalkan kita sudah mengajarnya 5 kelas, 7 kelas, apalagi sampai 10 kelas. Nah, itu agak sedikit kesulitan. Mungkin kelemahannya di situ. Dan mungkin kelemahan-kelemahan ini nanti akan ditemukan solusi untuk menyempurnakannya seperti itu. Kan kurikulum Merdeka biasa minat dan bakat. Kan katanya si siswa itu lebih aktif daripada gurunya. Itu siswa itu kalau Bapak menjelaskan, siswa ikut ikut presentasi kayak gitu nggak Pak? Sama Bapak dibagi kelompok atau gitu? Ya, salah satu memang dalam kurikulum itu sudah dari peserta didik atau pada siswa gitu ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan lagi. Jadi guru itu jangan terlalu banyak menjelaskan atau lagi hanya metode ceramah gitu kan. Nah, jadi kalau saya sendiri di dalam pembelajaran matematika itu biasanya saya menggunakan problem based learning gitu ya. Jadi problem based learning, kalau memang nanti akan ada produk yang bisa dibuat dalam konten materi tertentu, itu biasanya kita menggunakan project based learning. Jadi yang lebih ditekankan di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini antara dua itu, problem based learning atau project based learning. Jadi bagaimana caranya melatih peserta didik itu untuk berkreasi, untuk berpikir kritis, karena kreatif dan berpikir kritis itu adalah dua komponen yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Karena tujuan pendidikan nasional untuk kurikulum Merdeka itu adalah terciptanya siswa yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila itu diterjemahkan ke dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian berpikir kritis. Yang tadi ya, lanjutkan yang profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, kemudian berpikir kritis, kreatif, dan juga mandiri. Itu adalah salah satu tujuan nasional dari tujuan pendidikan secara nasional adalah terciptanya profil pelajar Pancasila untuk di dalam diri peserta didik seperti itu. Jadi kalau dalam pembelajaran itu biasanya ditekankan bagaimana caranya kita untuk menuju ke sana gitu. Jadi gimana caranya agar peserta didik itu memiliki minimal beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. Jadi istilahnya memang benar. Di dalam kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan lagi untuk pembelajaran student centernya melalui beberapa strategi dan metode seperti tadi. Gitu. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Udah cukup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak, tadi sudah ada belibet katanya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil video wawancara yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.